Haleluya, puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, saat ini sebelum kita akan mulaikan pendalaman Alkitab kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari saja kita semua mempersiapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian yang berkata, Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mau terima kebenaran firman Allah saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh benar Tuhan, Engkaulah Allah yang layak untuk kami puji, kami muliakan. Engkau Allah yang layak terima pujian kami, pengagungan kami. Sebab Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Kami bangga, kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan kami bangga kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan dengarkan Tuhan kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan sebelum kami akan belajar, Tuhan Engkau Allah Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, mengurapi guru kami yang akan mengajar, bahkan setiap hati kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan tolong Allah Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, sehingga setiap apa yang akan disampaikan lewat hamba-Mu, kami dapat menerimanya, kami dapat mengerti dan memahami, sehingga Tuhan dengan kebenaran firman-Mu menuntun kami, untuk kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya.
Biar kiranya Tuhan ambil alih seluruh Tuhan pelajaran Alkitab kami pada malam hari ini. Tuhan bekerja dengan kekuatan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam program PA Berea Online dalam pembelajaran doktrin GPDI. Dan Bapak Ibu Saudara pencinta Alkitab, kita masih berada di poin yang pertama dan tetap membahas tentang kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, terdiri dari 66 buku mulai Kejadian sampai Wahyu. Dalam episode sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama sudah belajar tentang sentralitas Allah dalam perjanjian baru. Dan tentu kalau kemudian Bapak Ibu Saudara masih mengingat pelajaran yang lalu, maka kita akan dibawa untuk melihat sentralitas Allah dalam perjanjian baru ini dalam 4 kelompok bagian. Yang pertama adalah Injil sinoptik, lalu yang kedua adalah tulisan Yohanes, bagian selanjutnya adalah surat-surat Paulus, dan pada bagian ini kita akan masuk lebih jauh pada bagian selanjutnya, yaitu surat-surat lainnya. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu Saudara pencinta Alkitab, kita akan lebih jauh membahas tentang surat-surat umum. Kalau kemudian kita berpikir, mengapa kitab-kitab ini disebut dengan kitab-kitab umum? Maka kita akan dibawa untuk memahami bahwa surat-surat ini ditujukan kepada pembaca yang lebih luas. Dan tentunya itu berarti bukan hanya pada satu pribadi atau satu kelompok jemaat lokal. Ini diperuntukkan untuk khalayak yang luas atau yang umum. Itu sebabnya dikatakan surat-surat umum. Lalu kalau kemudian Bapak Ibu Saudara membaca dalam surat-surat umum ini, Bapak Ibu akan dibawa untuk melihat, memahami bahwa sifat dari surat-surat ini dan tentu juga berbicara tentang gaya bahasa penulisannya itu lebih membahas hal-hal yang praktis di dalam kehidupan Kristen yang menguatkan iman untuk orang beriman melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Allah di dalam hidupnya. Tentu ini berpadan pada kehidupan Kristus karena itu merupakan standar yang utama. Ada patokan sehingga tidak merupakan sebuah kehidupan yang tidak ada standar atau patokannya, tetapi semua tertuju pada kehidupan Kristus atau teladan Kristus yang sudah ditunjukkannya selama ia hidup di dalam dunia ini. Lalu kemudian kita lihat dari surat-surat ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat dari pembacaan kitab surat-surat ini bahwa surat-surat ini ditujukan pada kelompok orang Yahudi. Dan tentu kita memahami bahwa orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen sehubungan dengan kehidupan mereka di masa yang lalu tentang generasi-generasi sebelumnya, mereka hidup lebih mengutamakan hukum Taurat. Tetapi pada bagian ini, surat-surat ini membawa hidup mereka untuk lebih melihat Injil, kebenaran tentang Yesus, sehingga mereka tetap kuat di dalam pengajaran kekristenan. Dan tentu dengan kondisi yang ada waktu itu, mereka diperhadapkan dengan ancaman nabi-nabi palsu yang mengajarkan ajaran palsu yang coba menggoncangkan iman kekristenan mereka setelah mereka percaya kepada Yesus. Kalau kemudian kita memahami kondisi ini, maka kita akan melihat bersama-sama tentang sentralitas Allah dalam surat umum ini. Tentu kita akan melihat
per surat Bapak Ibu Saudara, supaya kita lebih memahami penekanan tentang bagian sentralitas Allah yang dituliskan oleh para penulis di bagian surat-surat ini. Sehingga kita pun sebagai pembaca, kita pun sebagai orang yang percaya lebih dapat melihat, mengetahui, memahami, dan dengan pemahaman yang ada, Bapak Ibu Saudara pencinta Alkitab dibawa untuk bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah melalui pengenalan firman-Nya, sehingga keyakinan kita semakin bertumbuh di dalam Dia untuk kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Sebab apa yang kita pahami, itu yang akan kita hidupi di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Dan melalui pembelajaran ini, diharapkan adanya pengetahuan yang bertambah, iman yang bertumbuh, disertai dengan perilaku hidup yang mengalami perubahan. Semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kita akan dibaharui untuk mengalami kehidupan kekristenan yang semakin hari, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan masuk pada bagian yang pertama dalam surat umum ini, yaitu surat Yakobus. Kalau kemudian Bapak Ibu Saudara membaca seluruh bagian surat ini, maka Bapak Ibu Saudara dibawa untuk melihat bahwa tujuan penulisan surat ini itu ditujukan untuk 12 suku orang Israel yang berdiaspora, yang tersebar di perantauan. Dan tentu ini berbicara tentang kehidupan Kristen mereka. Mereka yang tadinya sudah percaya kepada Tuhan, tetapi kalau kemudian kita melihat dalam perjanjian lama, mereka lebih mengutamakan hukum Taurat, menghidupinya sebagai ritual agama. Dan itu membuat mereka merasa bahwa dengan melakukan hukum Taurat, maka mereka akan mendapati janji Allah. Tetapi pada bagian ini, Bapak Ibu Saudara, Yakobus membawa kita untuk melihat bahwa ternyata kehidupan kekristenan itu bukan hanya sebuah rutinitas, bukan hanya sebuah pengakuan, tetapi di mana iman kepada Dia itu tidak hanya diwujudkan di dalam perkataan atau hanya sebatas keyakinan, tetapi teraplikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya surat ini ditulis pada orang Yahudi untuk menekankan bahwa iman mereka kepada Tuhan itu membawa mereka untuk melakukan perbuatan dan tindakan yang membuktikan iman mereka. Itu sebabnya kitab ini membahas tentang iman yang benar dan kehidupan kesalehan. Nah, penekanan-penekanan tentang sentralitas Allah pada bagian ini, yaitu Bapak Ibu Saudara, dapat kita lihat yang pertama di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca ayat ini untuk kita mendapati pemahaman di dalam kebenaran yang Allah percayakan kepada kita. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Dari pembacaan ini Bapak Ibu Saudara, kita dibawa untuk melihat bahwa keyakinan tentang keesaan Allah. Allah itu satu. Kalau kemudian kita kembali mengingat apa yang sudah kita pelajari di dalam perjanjian lama, maka kita akan mengingat tentang Shema Israel. Bapak Ibu masih ingat di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama, saya baca dulu untuk kemudian sama-sama kita kembali melihat, mereview, sehingga apa yang sudah kita pelajari sebelumnya kita tidak lupakan. Ulangan 6 ayat yang keempat, di sana dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Keyakinan orang Israel bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang esa. Itu sesuatu yang sangat penting. Dan karena dengan keyakinan kepada Allah yang esa membuat mereka hidup
sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi Yakobus menekankan pada bagian ini bahwa Allah itu satu. Itu keyakinan yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi keyakinan ini harus disertai dengan tindakan. Karena kalau hanya sebuah keyakinan tetapi tidak teraplikasi, itu tidak akan membawa perubahan. Sebab dengan tegas di Yakobus pasal yang kedua ayat 19 yang Bapak Ibu Saudara dan saya tadi sudah baca, di sana dikatakan bahwa setan-setan pun percaya bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Apa yang membedakan adalah ketika kita yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, dan iman itu kita wujudkan di dalam tindakan. Karena disitulah kita mengalami pengubahan kehidupan sebagai orang yang percaya. Sebab Bapak Ibu, keyakinan akan Allah itu akan berdampak di dalam hidup, membawa perubahan di dalam hidup ketika kita melakukannya. Kalau hanya sebuah keyakinan dan tidak disertai dengan perbuatan atau aplikasi di dalam hidup, itu hanya membawa rasa takut karena tahu akan Allah. Tetapi kalau keyakinan itu kemudian dihidupi, dijalani, dipraktekkan, maka keyakinan itu akan menghasilkan perubahan dan menghasilkan kehidupan kekristenan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi dibawa untuk bukan hanya yakin kepada Allah, tetapi juga menghidupi keyakinannya dengan melakukan dalam hidup sehari-hari. Kalau orang Yahudi dituntut akan hal ini, maka kita pun sekarang sebagai orang percaya, orang beriman, kalau kita berkata kita beriman kepada Tuhan, maka keyakinan itu kita buktikan di dalam perilaku kehidupan kekristenan kita. Nah, perilaku ini akan membuat kita menjadi pelaku firman. Dengan tegas di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Di sini lebih jelas ditekankan bagaimana orang yang beriman menjadi pelaku firman, menjadi pelaku iman. Bukti iman kita adalah kita menjadi pelakunya, kita melakukannya. Dan ini yang berbicara secara nyata dalam hidup kekristenan kita, bahwa kita orang beriman, kita percaya kepada Yesus, kita menghidupi iman kita. Dan dengan menghidupi itulah maka akan ada perubahan-perubahan, akan kita nikmati karya Allah yang membentuk kehidupan kekristenan kita. Sebab Bapak Ibu Saudara, pada bagian yang kedua kita akan lihat ketika orang-orang tidak menghidupi imannya, maka Allah diperkenalkan pada bagian yang kedua ini sebagai hakim di akhir zaman yang akan menghakimi orang-orang beriman tetapi tidak kemudian bertanggung jawab dalam kehidupan imannya kepada Tuhan. Kita baca di dalam beberapa ayat, tetapi berhubung dengan pembelajaran kita yang membahas beberapa hal, maka kita akan hanya melihat di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang kelima. Nanti Bapak Ibu Saudara melengkapi pengetahuan Bapak Ibu bisa baca di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 9 sampai 11. Juga kemudian bisa di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita baca di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan meskipun ayat ini cukup panjang. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan
akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriak besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Bapak Ibu, kalau kemudian kita baca pada bagian ini, maka kita akan dibawa mengerti bahwa apa yang kita lakukan di dalam dunia ini itu kita akan pertanggungjawabkan. Itu sebabnya ada hari penghakiman. Nah, penghakiman di sini bukan berarti kemudian bicara penghukuman. Ini masih berbicara tentang pengadilan Tuhan. Apa yang orang Kristen lakukan, orang percaya lakukan selama hidupnya di dunia ini, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya Yakobus mengingatkan melalui sebuah kiasan orang-orang kaya. Menjadi kaya di dalam Tuhan bukan sesuatu yang salah. Tetapi bagaimana kemudian menjalani, menghidupi, dan mengelola kekayaan itu yang menjadi pertanyaan. Nah, kalau kemudian kita perhatikan pada bagian ini, kita melihat bahwa tanggung jawab orang yang beriman kepada Tuhan ketika Tuhan mempercayakan berkat kekayaan dalam hidupnya, maka hal yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab kepada Tuhan adalah bagaimana dia menggunakannya dengan baik. Tetapi pada bagian ini kita melihat orang kaya ini dijelaskan tidak melakukan tanggung jawab imannya itu. Tetapi apa yang dilakukannya adalah dia mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Kalau kemudian kita membaca pada bagian Alkitab yang lain, maka Bapak Ibu diingatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit dan orang-orang akan mencintai dirinya sendiri. Orang-orang akan mencintai uang dan orang-orang akan melakukan banyak hal untuk menyenangkan, memuaskan dirinya, kedagingannya. Kondisi ini diwakili oleh orang yang percaya yang dituliskan di dalam Yakobus pasal yang kelima tadi. Di sana dikatakan dia mengumpulkan buat dirinya sendiri, memuaskan keinginannya. Lalu juga dijelaskan hidup mewah dan berfoya-foya di bumi. Ini yang kemudian kita lihat bahwa orang kaya ini tidak mempertanggungjawabkan imannya kepada Tuhan dengan perilaku hidupnya sebagai orang percaya kepada Tuhan. Tentu ini sangat berbeda. Itu sebabnya Yakobus mengingatkan, ingat semua datangnya dari Tuhan. Kalau kita beriman, maka iman itu akan terwujud dalam perilaku kita. Nah, pada bagian selanjutnya kita melihat contoh yang berbeda. Bahwa contoh yang kedua, surat yang diberikan ini membawa kita untuk memusatkan perhatian pada tanggung jawab orang beriman dalam perilaku hidupnya. Tetapi dari contoh ini kita lihat orang kaya tadi tidak kemudian melakukannya dalam perilaku hidup. Berbeda dengan bagian yang ketiga yang kita akan lihat bahwa Allah diperkenalkan sebagai Allah yang penuh dengan kemurahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian ini kita lihat di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Bagian ini kita lihat Bapak Ibu Saudara, penekanannya yaitu hukum yang memerdekakan. Artinya
Orang beriman itu sudah dimerdekakan dari dosa oleh belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya orang yang sudah hidup di dalam belas kasihan Tuhan, yang sudah menerima belas kasihan Tuhan itu juga harus hidup, wajib hidup berbelas kasihan kepada orang miskin, kepada orang yang memerlukan, kepada orang yang membutuhkan. Bukan hidup untuk dirinya sendiri, bukan hidup untuk memuaskan kedagingannya. Sebab sekali lagi yang ditekankan adalah iman yang teraplikasi di dalam perbuatan. Dan ini diwakili bagi orang-orang yang menunjukkan belas kasihannya. Sebab di dalam penghakiman seperti yang tadi saya sudah katakan, ada pengadilan Allah. Orang yang melakukan belas kasihan dalam hidupnya, maka di hari penghakiman pun dia akan mengalami belas kasihan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami pembebasan dari penghakiman tersebut, bebas dari hukuman, hiduplah di dalam belas kasihan. Belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang sangat ada di sekeliling kita dan perlu kita tolong. Dalam kondisi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, semua orang mengalami kesulitan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, apakah kita juga tetap menyatakan iman itu di dalam perbuatan kita? Atau kita cenderung lebih pada mengasihi diri kita sendiri, tetapi kita tidak bisa mengasihi sesama kita yang membutuhkan? Kalau kita menghidupi firman, atau kalau kita menghidupi iman kita, maka kita tetap bisa berbagi sekalipun kita juga membutuhkan. Tetapi ada juga orang yang lebih membutuhkan dari Bapak Ibu Saudara. Ingatlah bahwa Tuhan yang memelihara dan mempercayakan segala berkat dalam hidup kita kalau kita berbagi. Menyatakan iman kita dengan perbuatan kita mengasihi mereka, berbelas kasihan kepada mereka, maka iman itu teraplikasi di dalam perbuatan dan orang bisa melihat perbedaan kita dengan orang-orang yang hidup dalam dunia dan belum mengasihi Tuhan. Disitulah mereka juga bisa mengenal Tuhan, merasakan kasih Tuhan melalui Bapak Ibu Saudara yang hidup berbelas kasihan kepada mereka. Berbelas kasihan bukan karena ingin dipuji, bukan karena suatu pemberian untuk menuntut balasan, tetapi pemberian yang tulus lahir karena iman yang teraplikasi, iman yang kita wujudkan di dalam tindakan kita. Dan Bapak Ibu, kita kemudian dibawa bahwa memang hal-hal yang seperti ini cukup sulit di dalam hidup kita. Tetapi kita akan dibawa untuk mengerti bagaimana melakukannya dengan benar, dengan tepat sebagai sebuah proses iman di mana iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yakobus coba menjelaskan itu dan untuk memahaminya kita akan masuk pada bagian yang keempat yang ditekankan di dalam kitab Yakobus ini yang berbicara tentang hikmat. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 5 sampai yang ke-8 di sana dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita dibawa untuk apa? Memahami kebaikan Allah. Sebagai orang beriman, kita tidak perlu lagi meragukannya. Ketika dia berfirman kita lakukan, ketika dia berfirman kita lakukan, itu membawa kita hidup tetap mau menaati firman itu. Sebab ketika kita menaatinya, itu berarti kita tidak pernah meragukan Tuhan di dalam hidup kita.
Itu sebabnya dibutuhkan apa? Hikmat. Nah, hikmat ini Bapak Ibu Saudara adalah suatu pengertian tentang kehendak Allah. Dalam keterbatasan kita manusia, mengerti kehendak Tuhan adalah sesuatu yang sangat mustahil. Kepandaian, kecakapan, kesanggupan kita memahaminya sangat terbatas. Tetapi hikmatlah yang membuat kita mampu mengerti kehendak Tuhan di dalam kasih-Nya yang diwujudkan dalam pengalaman kehidupan kekristenan. Baik itu pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang tidak menyenangkan, Bapak Ibu Saudara akan dibawa untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Sehingga kita bisa melewatinya dengan iman yang bertumbuh dan tetap melakukannya dengan cara yang benar. Bukan karena dorongan kedagingan, bukan karena dikuasai oleh kedagingan, tetapi sebuah proses karena kita dibentuk oleh Allah dan mau melakukan firman itu dengan tulus. Itu sebabnya kita butuhkan ini karena dialah sumber hikmat itu. Ketika kita hidup dengan keyakinan dan penyerahan yang total kepada Dia, maka hikmat itu memampukan kita mengerti setiap hal yang terjadi dalam hidup ini, dalam pengiringan kita kepada Dia, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, kita responi dengan tepat di hadapan Tuhan. Masa yang senang, masa yang sulit pun kita tetap menghidupi iman kita dan kita tetap memiliki perilaku yang benar melakukan kebenaran firman Allah. Sebab kita akan dibawa ketika kita memahami kebaikan Allah dan tidak kemudian meragukannya, kita hidup di dalam penyerahan. Bagian yang kelima, di sana kita dibawa mengalami kebaikan Tuhan yang membentuk kehidupan kita menjadi ciptaan yang baru. Dan ini kemudian sama-sama kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Allah, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ini akan membuat kita memahami, karena bagian ini dengan tegas menyatakan kepada kita bahwa pekerjaan karya Allah dalam hidup orang benar adalah perubahan yang semakin baik. Perubahan dari dunia hanya sementara, tetapi perubahan yang datangnya dari Tuhan, di sana dikatakan perubahan yang mengalami perubahan total, yaitu ciptaan yang baru, sesuatu yang dilahirkan baru dari Allah. Dan ini membuat kita memahami bahwa ciptaan baru dapat terjadi itu karena Allah bekerja dan berkarya dalam hidup seseorang melalui pengetahuan ilahi yang mengkuduskan kehidupannya. Ketika kehidupannya dibawa untuk hidup dalam kekudusan, disinilah pembaharuan itu Tuhan kerjakan. Dan perubahan-perubahan ini bukan perubahan-perubahan yang hanya berlaku bolak-balik Bapak Ibu Saudara, besok baik, besoknya jahat lagi, tidak. Tetapi ketika seseorang menyerah pada kehendak Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, maka progres hidupnya akan mengalami terus perubahan yang semakin meningkat. Dan itu juga tergantung pada hidup orang yang percaya mau dibentuk oleh Allah. Itu sebabnya Yakobus mengingatkan orang Yahudi yang menjadi Kristen untuk mengalami karya ini, bahwa mereka harus menghidupi firman. Hal yang sama pun diberlakukan bagi Bapak Ibu Saudara yang menjadi orang beriman. Di sini kemudian kita dibawa bahwa kehidupan kekristenan bukan hanya sebuah identitas di dalam hidup, tetapi kehidupan kekristenan itu nyata di dalam iman yang teraplikasi dalam hidup sehari-hari dengan tindakan atau perbuatan yang nyata dilihat
dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita. Dan ini mungkin lebih kita kenal dengan lifestyle, gaya hidup kekristenan di zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ini sesuatu yang aneh, mungkin ini sesuatu yang berbeda, tetapi perbedaan ini menyatakan identitas kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan. Kita berbeda dari dunia, kita bukan dari dunia, kita berasal dari Allah. Iman itu mengalahkan dunia, iman itu membuat kita menang menjalani kehidupan kekristenan kita di dalam dunia ini. Bagian selanjutnya kita masuk di dalam surat umum ini, yaitu surat 1 Petrus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kemudian Bapak Ibu Saudara pencinta Alkitab membaca 1 Petrus ini, kemudian di sana Bapak Ibu dibawa untuk melihat ditujukannya surat ini kepada pendatang-pendatang yang tersebar di 5 wilayah. Dari pembacaan Alkitab di sana Bapak Ibu akan mendapati bahwa daerah-daerah itu yaitu Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kenapa ditujukan di sana? Karena orang-orang Yahudi di sana mengalami penderitaan karena iman mereka. 1 Petrus ini adalah surat yang menguatkan iman mereka untuk mereka tetap setia kepada Tuhan di dalam penderitaan. Itu sebabnya sentralitas Allah ditonjolkan di surat ini pada bagian-bagian dengan penekanan, yaitu yang pertama, bahwa Allah yang memilih dalam kasih-Nya orang-orang yang bersedia untuk taat kepada Yesus, untuk dijadikan anaknya atau umat pilihannya. Sehingga umat ini menjadi umat Allah yang baru. Bapak Ibu, kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang kedua. 1 Petrus 1 ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah atas kamu. Allah memilih dan semua orang kemudian ditujukan, ditawarkan ini. Tetapi yang menjadi penentunya adalah respon manusia. Apakah mau menerima atau tidak? Sebab ketika seseorang menerimanya, maka di ayat ini dengan tegas dikatakan bersedia untuk taat kepada Kristus. Dan diangkat menjadi anak, dibentuk menjadi umat yang baru. Tidak mudah memang ketika seseorang mempercayakan kehidupan kepada Kristus. Karena setelah percaya, kehidupan seseorang bukan dirinya lagi, tapi hidup oleh iman. Harus melakukan firman, harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, harus menyangkal keinginan daging. Tapi ini adalah bagian proses itu, Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau kemudian kita melihat kronologis sebelumnya, kita tahu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa Israel dipilih oleh Allah untuk menurunkan Mesias. Nah, Mesias ini adalah Yesus yang akan menebus dosa manusia. Bapak, Ibu, Saudara, saya pun dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Dan bagian dari proses itu bagaimana kita hidup di dalam iman kita kepada Dia. Ketika kita hidup di dalam iman, kita mau taat di dalam Dia yang akan membentuk kehidupan kita. Itu sebabnya kita akan dibawa bahwa orang Israel dipilih sebagai mewakili bangsa-bangsa yang lain saat itu menjadi contoh, menjadi saksi. Sehingga mereka dapat tampil menyaksikan kasih karunia Allah, cinta Allah untuk bisa dinikmati oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi dalam realitanya kemudian ketika kita mempelajari di dalam perjanjian lama, mereka mengalami kegagalan. Tetapi rencana Allah itu tidak gagal, Bapak Ibu Saudara, karena pilihan selanjutnya adalah orang Israel secara rohani, yaitu Bapak Ibu Saudara dan juga saya yang mau menyerahkan diri dan percaya kepada Dia dan bersedia untuk taat kepada Yesus. Setelah kita percaya, maka
hal yang selanjutnya harus kita lakukan sebagai sebuah kewajiban adalah taat kepada Dia. Ketaatan ini adalah sebuah proses di dalam hidup. Bukan hanya kita ingin diselamatkan, tapi bagaimana kita menghidupi iman kita. Dan iman itulah yang membawa kita mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita memahami di dalam realita hidup orang pilihan Allah. Karena kita adalah pilihan Allah, Bapak Ibu Saudara. Kita akan dibawa pada pengalaman-pengalaman iman. Dan pengalaman-pengalaman ini tentu tidak hanya menyenangkan di dalam hidup kita, tetapi ada juga bagian proses penderitaan sebagai bagian di mana kita dibentuk dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya disitulah kita memahami bahwa Allah itu berdaulat di dalam hidup ini. Apa yang kemudian Dia kerjakan, Dia lakukan atas umat pilihannya, atas orang pilihannya, atas bangsa pilihannya adalah merupakan kehendaknya di dalam rencananya yang indah. Itu sebabnya pada bagian yang kedua, dalam penekanan sentralitas Allah, kita dibawa untuk memahami tentang Allah yang berdaulat dan memegang kontrol, termasuk ketika kita mengalami hal-hal yang Tuhan izinkan dan Tuhan luaskan terjadi atas kehidupan orang beriman, yaitu penderitaan, dan siapapun bisa mengalaminya. Dan itu atas kehendak Allah. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Sebab lebih baik menderita karena perbuatan baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Mari kita lihat sebuah ayat lagi, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-19, untuk melengkapi pemahaman kita tentang penderitaan yang dimaksudkan. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Penderitaan yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang bukan terjadi karena kesalahan kita, tetapi penderitaan yang terjadi karena iman kita kepada Dia. Penderitaan atas kehendak Allah akan membentuk kehidupan kita. Hal yang kemudian diinginkan adalah bagaimana kita tetap hidup dalam ketaatan sekalipun dalam penderitaan. Penderitaan lebih memurnikan iman orang percaya untuk melakukan firman. Bukan hanya masa yang berlimpah atau menyenangkan, menghidupi firman atau melakukan firman, sesuatu yang gampang untuk kita lakukan, tetapi menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan kekristenan untuk tetap taat dalam penderitaan. Karena bagian ini di mana orang percaya atau orang beriman dibawa untuk benar-benar bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tidak lagi mengandalkan hal-hal yang ada di dalam dunia ini, tapi benar-benar totalitas hidupnya itu kepada Tuhan. Dan di sanalah kita akan memahami bahwa kedaulatan Tuhan itu ada atas seluruh ciptaannya dan Dia memegang kontrol atas semuanya. Kalau kita berserah, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, karena kita sedang dibentuk oleh Allah. Setelah kita memahami bagian ini, Bapak Ibu Saudara, bagian selanjutnya yaitu bagian yang ketiga. Kita akan dibawa untuk apa? Melihat Allah yang berdaulat pada akhirnya. Setelah menguatkan orang beriman dalam penderitaan, menjalani, menerimanya, menjadi sebuah proses kehidupan. Di sana Bapak Ibu Saudara melihat bahwa orang beriman ini dibawa untuk menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Dia. Nah, pengharapan ini kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya
atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Selanjutnya kita lihat pada bagian ayat yang ke-21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Pada bagian ini Bapak Ibu Saudara dibawa untuk melihat, untuk kuat seorang yang beriman kepada Tuhan harus mempercayai dia sepenuhnya bahwa Allah yang membangkitkan Yesus Kristus dan memuliakannya adalah Allah yang sama yang juga akan menguatkan orang beriman menghadapi dan menjalani penderitaan. Sebab Allah adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Manusia penuh dengan keterbatasan, tetapi Allah yang memberikan kekuatan. Itu sebabnya di bagian ini kita akan lebih memahami bahwa umat pilihan Allah adalah pribadi atau orang-orang yang bersedia taat kepada Yesus Kristus untuk hidup kudus sekalipun dalam penderitaan melalui ketaatan, sehingga mereka akan dikuatkan menjalani penderitaan tersebut karena iman kepada Dia dan pengharapan yang tetap tertuju kepada Tuhan. Kita kembali masuk pada bagian selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat surat 2 Petrus dan surat Yudas. Dua surat ini kita jadikan satu bersama-sama karena kalau kemudian kita baca, dua surat ini membahas dan menekankan hal yang sama. Karena dua bagian ini memiliki pusat perhatian yang sama. Kalau kemudian kita perhatikan, sekalipun 2 Petrus ini ditujukan tentu sama dengan surat Petrus bagian yang pertama, tetapi penekanannya berbeda. Pada 2 Petrus ini Bapak Ibu Saudara, pembaca atau penerima surat ini diajak untuk mereka berupaya mengatasi ajaran-ajaran yang sesat yang sedang terjadi sehingga mereka tidak disesatkan. Lalu surat Yudas ini meskipun kita kemudian lihat hanya satu pasal, tetapi cukup menguatkan, memuat hal-hal yang praktis mengingatkan orang beriman untuk mereka tetap berjuang mempertahankan iman. Itu sebabnya dua surat ini menekankan pokok yang sama tentang apa? Penghakiman Allah. Penghakiman Allah terhadap orang yang berdosa. Kenapa? Penghakiman ini terjadi kepada orang-orang yang memutarbalikkan ajaran tentang kasih karunia Allah dengan ajaran kebebasan. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar tentang libertines. Ajaran ini menekankan tentang bagaimana menyenangkan daging, menuruti keinginan daging, menuruti kesenangan diri sendiri. Dan tentu ini akan membawa orang-orang yang menghidupinya mengalami penghukuman Tuhan. Dan dengan tegas kemudian kita lihat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 15 dan ayat yang ke-16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal ini dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebiasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Bapak Ibu, bagian ini sama dengan apa yang dituliskan di dalam Yudas pasal pertama ayat 4 sampai 16. Dengan tegas di sana dikatakan orang-orang inilah yang akan mengalami penghukuman, mengalami penghakiman Allah. Sebab mereka adalah orang-orang yang memutarbalikkan apa yang benar menjadi sesuatu yang salah. Tentang kasih karunia menjadi ajaran kebebasan.
Dan di sana dituliskan kenapa sampai terjadi demikian? Karena orang-orang ini tidak memahami dan tidak teguh imannya kepada Tuhan. Sehingga ketika ada ajaran yang datang yang lebih memuaskan kedagingan, mereka akan mengikuti. Yang lebih sesuai dengan keinginan mereka, mereka akan hidupi. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang hanya menuntut kebebasan, memuaskan kedagingannya, atau mau hidup bebas tanpa batasan. Orang Kristen atau orang yang percaya, orang yang beriman, memiliki kebebasan di dalam Tuhan, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Karena setelah menghidupi firman, maka orang-orang percaya harus hidup melakukan firman. Yudas di ayat yang keempat sampai 16 di sana dituliskan guru-guru palsu. Dan orang-orang yang mengalami penghakiman ini disebutkan adalah orang-orang yang fasik. Orang yang kemudian tidak melakukan apa yang menjadi kebenaran. Lalu menyalahgunakan kasih karunia untuk memuaskan hawa nafsu. Sama tadi dituliskan di dalam 2 Petrus 3 yang sudah kita baca. Dan mereka ini menyangkal satu-satunya penguasa Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kalau kemudian Bapak Ibu Saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, maka ada beberapa analogi yang dituliskan sehingga pembaca dapat memahami apa itu ajaran yang sesat. Dan kemudian kita lihat dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 4 sampai 6. Lalu lihat juga di dalam Yudas ayat 5 sampai 7, di sana membahas tentang kasih karunia dan hukuman. Ada beberapa contoh di sana dituliskan Mesir, ada yang diselamatkan, tapi ada juga yang dibinasakan. Lalu membahas tentang malaikat yang dibelenggu abadi karena ketidaktaatan. Lalu diberikan contoh dari hukuman siksaan api kekal, yaitu Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena orang-orang di sana melakukan percabulan dan melakukan kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Dan tentu orang-orang yang seperti inilah yang akan mengalami penghukuman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemudian kita akan melihat bahwa Dialah Allah yang berkuasa. Allah yang berbuat demikian adalah Allah yang memiliki ketegasan untuk orang-orang dibawa pada hidup yang benar. Kalau kemudian kita baca bahwa surat ini dituliskan oleh Yudas, saudara dari Yesus, untuk mengingatkan orang beriman agar mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah. Allah yang seperti apa? Yudas kemudian tuliskan di ayat yang ke-24 sampai 25. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tegas di sana dikatakan bahwa ketika orang benar tetap mempertahankan imannya, tidak mengikuti ajaran yang sesat, maka Allah akan menjadi penjaga mereka sehingga mereka tidak tersandung. Tersandung di sini Bapak Ibu Saudara adalah mundur dari iman, dan setelah mundur dari iman akan mengikuti ajaran sesat dan menjadi penyesat. Tentu ini tidak terjadi bagi orang-orang yang tetap bertahan dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Karena kenapa? Di sana dikatakan karena Dialah Allah yang esa. Esa ini satu, Bapak Ibu Saudara. Memahami Allah yang esa, pada bagian-bagian selanjutnya nanti Bapak Ibu akan dibawa pada penjelasan yang lebih dalam. Bahwa Allah yang esa itu adalah Allah yang satu. Tetapi meskipun kita tahu Dia satu, hakikatnya satu, Bapak Ibu Saudara, kita dapat membedakannya. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi tidak dapat dipisahkan. Nah, itu sebabnya kita tahu bahwa Allah kita itu esa, utuh.
dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Memahami ini memang secara akal sangat terbatas. Tetapi ketika kita yakini, maka kita akan alami karyanya. Karena Allah yang demikian ini, Allah yang esa ini adalah Allah yang bekerja di dalam Yesus Kristus yang melakukan karya penyelamatan. Karena dia memiliki sifat-sifat yang sudah jelas kita baca tadi. Dia memiliki kemuliaan, dia memiliki kebesaran, kekuatan, dan kekuasaan yang kekal. Tanpa batas, semua dia miliki. Kalau orang beriman tetap berpaut kepadanya, maka akan memperoleh kekuatan daripada Allah. Dialah yang menjaga, dialah yang melindungi, dialah yang memelihara. Apa yang perlu kita ragukan ketika kita mengiring dia? Tetaplah bertahan di dalam penderitaan. Karena penderitaan membuat kita semakin murni di hadapan Tuhan. Ingat akan penghakiman. Nah, kita dibawa sampai pada sebuah pemahaman bahwa penghakiman terjadi bagi penyesat-penyesat yang tidak memahami kasih karunia dan tidak teguh imannya. Tetapi Allah menjadi penjaga bagi orang beriman yang hidup sungguh-sungguh di dalam Dia. Bapak, Ibu, Saudara, dari pembelajaran kita malam hari ini memahami sentralitas Allah dalam surat-surat umum, maka kita akan dibawa bahwa ketika kita mempercayai Allah di dalam kedaulatannya, di dalam kemurahannya dan kemuliaannya, maka akan nyata dalam kehidupan kekristenan bahwa iman itu akan teraplikasi di dalam perbuatan hidup sehari-hari. Dan itu berpadan pada kehidupan Kristus yang taat dan setia sampai akhir. Dan ini kita kenal dengan sebuah keyakinan, sekali Yesus tetap Yesus. Kita tidak akan mundur sekalipun dalam penderitaan, kita tidak akan meninggalkan Tuhan sekalipun banyak ajaran-ajaran yang sesat, tapi kita akan terus maju di dalam Tuhan karena Dialah Allah penuh dengan kedaulatan, penuh dengan kemurahan dan penuh dengan kemuliaan yang Dia miliki dan diberikan kepada orang yang percaya. Orang yang beriman, yang tetap hidup dalam iman dan mengaplikasikannya di dalam perjalanan kekristenannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami. Semakin kami mempelajari kebenaran-Mu, semakin kami dibawa untuk dibukakan tentang Engkau di dalam hidup ini. Dengan keterbatasan kami belajar memahami tentang Engkau. Tetapi Engkau yang tidak terbatas Tuhan, Engkaulah yang akan memberikan pemahaman lebih dan lebih dalam lagi. Sehingga kami semakin mengerti kehendak Tuhan, memahami Engkau di dalam hidup kami. Sehingga ketika kami mempercayai Engkau, penyerahan itu ada dalam hidup kami. Dan kami dapat taat kepada Engkau, melakukan firman-Mu, berserah sepenuhnya kepadamu. Di tengah-tengah kondisi ini, iman kami terus dibangun untuk tetap setia, tetap taat di dalam proses yang Engkau izinkan terjadi. Membuat kami mengalami penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu, selama kami tetap taat dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami dengan kekuatan-Mu, sehingga sampai akhir hidup kami, Engkau dapati kami tetap mempertahankan iman kami dalam kesetiaan kepada-Mu, sehingga kami tetap bisa berkata, sekali Yesus tetap Yesus di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja sempurna atas kami. Terima kasih untuk segala kemurahan, kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.